Di tengah dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari mendatang, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Cawapres nomor urut 3 resmi pamit dari kabinet. Sebelumnya yang tak kalah menjadi perbincangan publik adalah muncul isu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang disebut-sebut ingin mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju di bawah nahkoda pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia bahkan dikabarkan sudah menghadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk meminta izin pengunduran diri itu. Pertanyaannya, emang boleh menteri mundur dari jabatannya? Nah, sebetulnya pengunduran diri seorang menteri bukan kisah yang baru, melainkan sudah pernah beberapa kali terjadi sebelumnya. Dan selengkapnya akan kami ulas untuk Anda. Dalam Mahfud MD mundur, menteri lain masih mengulur. Kita lihat di slide yang pertama. Akhir-akhir ini santer kabar disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut-sebut ingin mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju atau KIB. Bahkan ada isu 15 menteri akan mundur termasuk Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Nah, informasi yang bersumber dari kalangan internal PDIP mengungkapkan alasan pengunduran diri itu dilakukan karena Sri Mulyani dan beberapa menteri lain saat ini sudah tidak merasa nyaman dalam bekerja di Kabinet Jokowi yang kini dinilai tidak netral dan condong ke Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini. Ibu Ani dan juga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan dikabarkan sudah bertemu dengan Megawati untuk meminta izin pengunduran dirinya. Namun menurut sumber internal yang tidak ingin disebutkan namanya ini, dalam pertemuan itu Ibu Ani dan juga Pak Bas tidak mendapatkan izin dari Megawati untuk mundur sebagai menteri demi stabilitas pemerintahan saat ini. Kalau di flashback, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebetulnya bukan pertama kalinya mengundurkan diri dari kabinet pemerintahan. Di era pemerintahan SBY, sang bendahara negara ini pernah mundur sebagai Menteri Keuangan di tengah panasnya kasus Bank Senturi pada Mei 2010 lalu. Sri Mulyani saat itu dipercaya Bank Dunia untuk menjadi Managing Director atau Direktur Pelaksana. Nah, saat itu faktor pasar regional dan terpilihnya Sri Mulyani menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia langsung memberikan dampak pada pasar saham. Tepatnya pada perdagangan 5 Mei 2010, IHSG bahkan merosot hingga 3,81% ke level 2.846 akibat sentimen tersebut. Ini pun menjadi koreksi terdalam selama perdagangan saham pada tahun 2010. Adapun pengunduran diri sejumlah menteri akhir-akhir ini pertama kali dilontarkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Ia mengungkapkan para jajaran menteri yang siap mundur itu tengah menunggu momentum yang pas untuk mengundurkan diri. Proses pengunduran diri menteri itu menurutnya juga pernah terjadi pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Bahkan itu menjadi pengunduran diri menteri secara massal yang berhasil mengubah proses sejarah Indonesia. Lalu siapa sajakah mereka? Kita lihat di slide berikutnya. Pada Mei 1998, saat itu Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri atau Menteri Ekuin, Ginanjar Kartasasmita, memimpin pertemuan menteri-menteri urusan ekonomi di Gedung Bappenas Jakarta. Seluruhnya bicara kondisi Indonesia yang carut-marut, dihajar krisis ekonomi dan politik yang tidak tahu kapan akan selesai. Nah, topik pembicaraan di hari itulah yang jadi diskusi hangat di Bappenas bersama para menteri ekonomi. Dari seluruh menteri ekonomi, hanya 3 menteri yang tidak hadir. Mereka adalah Menteri Lingkungan Hidup Yuwono Sudarsono, Menteri Industri dan Perdagangan Bob Hasan, dan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Saat memimpin pertemuan, Ginanjar berbicara soal situasi ekonomi Indonesia saat itu. Singkatnya, kondisi ekonomi terkini saat itu jika terus dibiarkan akan membuat Indonesia kolaps. Nah, pernyataan ini disepakati oleh hampir seluruh menteri, kecuali Ari Marjono, Menteri Negara Agraria, Kepala BPN. Setelah itu, Ginanjar Kartasasmita menyampaikan ingin mengundurkan diri dari jabatan Menteri di Kabinet Pembangunan 7 yang baru saja dibentuk Soeharto pada Maret 1998. Dan tak disangka, niat Ginanjar Kartasasmita itu ternyata juga disambut serupa oleh para menteri lain. Alhasil tidak main-main, ada 14 menteri yang hadir sepakat untuk menarik diri dari Kabinet Pembangunan 7. Mereka adalah, kita lihat, ada Akbar Tanjung, Menteri Negara Perumahan Rakyat, kemudian AM Hendro Priyono, Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan. Ada juga Giri Suseno Hadi Harjono, Menteri Perhubungan, kemudian ada Haryanto Danutirto, Menteri Negara Pangan dan Hortikultura. Ginanjar Kartasasmita, Menko Ekuin, kemudian ada Kuntoro Mangkusubroto, Menteri Pertambangan dan juga Energi, Yustika Baharsyah, Menteri Pertanian.
Kemudian ada Rahmadil Bambang Sumadijo, Menteri Pekerjaan Umum, Rahardi Ramlan, Menteri Penyelidikan dan juga Teknologi, Subiakto Cakrawerdaya, Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil, Sanyoto Sastrowardoyo, Menteri Negara Investasi Kepala BKPM, ada juga Sumahadi, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Theo L. Sambuaga, Menteri Tenaga Kerja, dan ada Tanri Abeng yang saat itu sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. Dalam surat pernyataan, ke-14 menteri ini juga menyebutkan pembentukan kabinet baru ini tidak akan menyelesaikan masalah. Saat itu Presiden Soeharto dinilai sangat kaget dan terpukul. Pasalnya tindakan ini di luar dari skenario yang sudah dirancang oleh Soeharto. Sebelumnya Soeharto ini memiliki skenario untuk membentuk kabinet reformasi dan juga mengumumkannya pada 21 Mei 1998. Namun apa daya, takdir berkata lain, Soeharto yang tidak lagi dipercaya oleh para menteri dan juga petinggi MPR akhirnya memutuskan mengundurkan diri keesokan harinya. Nah pemirsa, menariknya di tengah isu sejumlah menteri termasuk Sri Mulyani yang akan mundur, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya resmi mengundurkan diri dari posisi di Kabinet Indonesia Maju. Mahfud MD secara resmi meninggalkan jabatannya usai memberikan surat permohonan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Sekretariat Negara Pratikno di Istana Negara pada Kamis 1 Februari kemarin. Wacana mundurnya Mahfud dari kabinet sebetulnya sudah muncul sejak beberapa pekan terakhir. Nah pada Rabu 31 Januari 2024, Mahfud secara terbuka ini telah menyampaikan surat pengunduran diri yang akan ia berikan kepada Presiden Joko Widodo. Adapun alasan pengunduran diri Mahfud MD ini karena dirinya tidak mau terjadi konflik of interest. Seiring dirinya maju sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Nah pertemuannya dengan Jokowi kemarin ini berlangsung kurang lebih sekitar 10 menit. Mahfud MD pun mengungkapkan, dia menyampaikan permintaan maafnya kepada Presiden Joko Widodo. Dan ketika memberikan surat pengunduran diri kepada Jokowi yang saat itu didampingi oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno di Istana Negara kemarin. Sebagai informasi untuk Anda, dari total sekitar 35 menteri, ini hanya 6 yang berasal dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran. Kemudian ada 4 menteri dari partai pengusung Anies Muhaimin dan 8 menteri dari partai pengusung Ganjar Mahfud dan sisanya ini menteri non-partai. Sebelumnya Presiden Jokowi menanggapi rencana Mahfud MD yang akan mundur dan ia mengatakan bahwa ia menghargai keputusan tersebut dan menilai bahwa keputusan Mahfud MD merupakan hak politik. Ia juga menekankan bahwa suasana kabinet tetap solid meski ada keputusan Mahfud MD untuk mundur. Lalu dengan langkah Mahfud MD yang mundur ini, apakah hal ini akan menjadi pemantik menteri lain? Ramai-ramai juga mengundurkan diri seiring beredarnya kabar suasana kebatinan sejumlah menteri di kabinet sudah tidak kondusif.